Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Layamina. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya. Di episode kali ini saya bakalan ceritain salah satu film horor Korea rekomendasi dari salah satu penonton yang berjudul Whispering Corridors tahun 1998. Film ini cukup memiliki cerita yang agak pabaliwet ya, sehingga harus fokus dalam menontonnya supaya bisa memahami isi ceritanya. Tapi tenang saja, di sini saya bakalan ceritain alur ceritanya. Dan film ini menceritakan tentang persahabatan yang abadi, bahkan sampai mati. Penasaran kan seperti apa ceritanya? Oke lah, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Scene awal diceritakan pada malam hari di sekolah khusus perempuan sebelum hari pertama tahun ajaran baru. Di sana terlihat seorang guru yang bernama Guru Park yang sedang menyelidiki data tahunan sekolah. Saat sedang menyelidiki, Guru Park menemukan hal yang mengejutkan. Kemudian dia menelpon Eun Young, mantan muridnya dulu, dan mengatakan bahwa Jinju ada di sana. Jinju adalah teman Eun Young yang selama bersekolah di Jokran High School yang sudah meninggal dan arwahnya gentayangan di sekolah tersebut. Beberapa saat selanjutnya, Guru Park dibunuh oleh sosok misterius dan mayatnya digusur keluar. Lalu mayat Guru Park digantung seolah-olah Guru Park ini seperti bunuh diri. Keesokan harinya ada dua murid yang datang lebih pagi karena tugas piket. Nama mereka Ji-oh dan Yeon Jae. Saat masuk kelas, mereka berdua melihat Jung Sok yang sudah duluan berada di dalam kelas. Ji-oh pun mengambil air keluar untuk ngepel. Dia dan beberapa murid lainnya melihat Ibu Park yang tergantung di atas. Kasus kematian Guru Park ini ditutupi oleh pihak sekolah supaya murid yang lainnya tidak merasa ketakutan di sana. Salah satu guru yaitu Mr. Oh menggantikan Guru Park. Mr. Oh dijuluki anjing gila yang suka memberikan hukuman fisik terhadap muridnya serta melecehkan salah satu murid cantik di sana yang bernama So Young. Ji-oh ini memiliki kemampuan paranormal. Pada suatu waktu, So Young meminta Ji-oh untuk membantunya melakukan ritual memanggil arwah. Tapi ritual itu gagal karena kehadiran Mr. Oh. Eun Young, temannya arwah Jinju, kini menjadi guru. Dia juga di sana selalu membayangkan masa-masa kenangannya waktu bersama Jinju dulu. Singkat cerita, Ji-oh yang pertama kali melihat mayat Guru Park mendapatkan inspirasi dia untuk melukis Guru Park. Tapi Ji-oh melukisnya menjadi menyeramkan. Karena lukisan Ji-oh terlihat menyeramkan, membuat Mr. Oh datang menghampiri Ji-oh sambil membawa lukisannya. Ji-oh pun mendapat hukuman dari Mr. Oh, lukisannya pun dirusakin. Bahkan Ji-oh dianggap murid psikopat oleh Mr. Oh dan melarang Ji-oh untuk menggunakan kelas seni lagi. Ji-oh pun merasa putus asa, tetapi Jae selalu nyemangatin Ji-oh dan memberi rekomendasi Ji-oh tempat untuk Ji-oh melukis. Tempatnya yaitu di kelas seni yang sudah lama kosong dan terbengkalai. Dan tempat itu juga dikenal berhantu dan tidak ada yang berani memasuki ruangan itu. Ji-oh pun langsung setuju dan menuju ke tempat itu. Tiba di sana, Ji-oh melihat So Young di sana yang sedang merokok. Ternyata So Young suka diam-diam ke tempat kosong tersebut untuk bersembunyi dan merokok dengan santuy. Sisi lain, Guru Eun Young menyelidiki penyebab kematian Guru Park. Tiba-tiba Ji-oh datang untuk mengambil peralatannya yang ada di kelas.
Saat Ji-oh keluar dari kelas, guru Eun-young kaget melihat Ji-ho membawa lonceng yang sama persis seperti lonceng yang Jin-ju kasih kepadanya dulu. Guru Eun-young pun curiga kalau Ji-oh adalah hantu Jin-ju yang selama ini berkeliaran di sekolah. Suatu malam, Mr. Oh tugas jaga malam di sekolah. Mr. Oh pun diganggu oleh hantu Jin-ju. Tidak hanya diganggu, Mr. Oh juga dibunuh secara sadis oleh hantu Jin-ju. Singkat cerita, So-young menemukan sebuah dokumen daftar nama siswa yang berada di ruangan seni yang kosong tersebut. Dia mengambil dokumen tersebut. Saat So-young mau pergi, Jung-sok menghampiri So-young dan meminta So-young untuk menemui Jung-sok pas pulang sekolah. Tapi So-young tidak mau dan tidak peduli, lalu pergi meninggalkan Jung-sok. Karena Jung-sok merasa sedih diabaikan oleh So-young, dia pun bunuh diri dengan cara menggantung diri di tempat yang sama seperti Mr. Park menggantung. Karena insiden bunuh diri Jung-sok ini, So-young menjadi merasa sedih dan merasa bersalah karena dia yang sudah menyebabkan Jung-sok bunuh diri. So-young waktu itu nangis gogokan sehingga membuat guru Eun-young yang sedang melewat mendengar dan menghampiri So-young. So-young curhat kepada guru Eun-young kalau sebenarnya So-young dan Jung-sok dahulu adalah sahabat dekat dan selalu bersama. Namun para guru selalu membandingkan mereka berdua hingga akhirnya So-young dan Jung-sok terpisah dan membuat Jung-sok menjadi pendiam dan menderita. Cerita So-young dan Jung-sok ini sangat mirip seperti cerita guru Eun-young dan Jin-ju dahulu yang terpisah karena guru Park dahulu selalu membandingkan Eun-young dan Jin-ju. Guru Park bahkan menyuruh Eun-young untuk menjauhi Jin-ju karena guru Park tidak menyukai Jin-ju. Guru Park juga memberi sebuah rumor kepada seluruh murid yang ada di sekolahan kalau Jin-ju ini adalah anak dukun, sehingga Jin-ju selalu dibully oleh siswi-siswi di sana. Eun-young merasa tidak tega waktu itu, tapi dia terpaksa pura-pura tidak peduli karena Eun-young diancam oleh guru Park. Singkat cerita, Ji-oh saat sedang melukis menemukan sebuah patung yang diukir oleh guru Eun-young untuk Jin-ju dulu, serta dia juga menemukan mayat Mr. Oh terkubur di sana. Saat Ji-oh melihat patung Jin-ju tersebut dengan kemampuan supranaturalnya, dia pun melihat kejadian Jin-ju masa lalu yang meninggal di tempat seni kosong tersebut. Jin-ju meninggal pada saat mau berusaha menyelamatkan patung buatan Eun-young yang terjatuh. Jin-ju saat itu tersandung hingga semua patung dan alat yang ada di sana terjatuh, yang akhirnya membuat Jin-ju mati tertusuk oleh pisau pahat patung. Sisi lain, Eun-young melihat data murid tahunan yang dibawa oleh So-young. Guru Eun-young mengetahui kalau hantu Jin-ju telah memasuki sekolah tahun demi tahun, dan hantu Jin-ju menyamar menjadi siswi palsu. Jin-ju saat ini menyamar menjadi Jae-yi, teman yang selama ini selalu bersama Jin-ho. Eun-young disamperin oleh Jae-yi atau Jin-ju, dan Jin-ju berniat mau membunuh guru Eun-young. Sebelum hantu Jin-ju membunuh guru Eun-young, Jin-ho datang dan meminta Jin-ju untuk menghentikan semuanya dan juga meminta Jin-ju agar beristirahat dengan tenang. Hantu Jin-ju pun menjelaskan keinginan yang tidak dia rasakan selama dia hidup. Yang hantu Jin-ju inginkan hanyalah menjalani kehidupan menjadi murid SMA yang normal dan mempunyai seseorang yang dapat mencintainya tanpa rasa takut, yaitu seorang sahabat yang tulus. Eun-young pun di sana meminta maaf, lalu Jin-ho dan Eun-young mengungkapkan kalau mereka berdua sangat menyayangi Jin-ju dan berjanji akan selalu mengingat Jin-ju sebagai sahabat mereka berdua.
meskipun Jinju sudah menjadi hantu dan bukan manusia lagi. Hantu Jinju pun sekarang merasa keinginannya sudah terpenuhi dan dia pun menghilang. Dinding kelas tiba-tiba berdarah sementara, seperti hantu Jinju mengisyaratkan kepergiannya kepada Eunyoung dan Junho. Mereka berdua pun duduk lemas di kelas sampai pagi. Keesokan harinya, ada salah satu siswi yang tadinya mau masuk ke kelas, tapi dia keluar lagi setelah melihat guru Eunyoung dan Jinho di dalam. Siswi itu pun berjalan dan pas dia nengok ke belakang, wajah siswi itu berubah menjadi wajah hantu Jung Sok yang mati bunuh diri dan film pun tamat. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Semoga teman-teman semuanya dapat terhibur dan paham sama yang saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like and share ke semua teman-teman sosial media kalian. Bantu juga channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.